Baru ini. Iya, tapi dia udah mendapat haknya cepet banget. Beda. Hak-haknya dia kan dan kasus polisi itu beda lagi. Beda. Jadi kalau kasus polisi dan kasus labor itu beda. Iya, hak dia harus tetap membayar kan didorong kan ya, didorong supaya cepat dikasih gitu. Itu kalau kasusnya lama ya kayak gitu. Setahu saya kasus pemerkosaan, pelecehan seksual itu kasusnya lama. Dan pertanyaan saya, kasus seksual seperti apa? Oh, dia dilecehkan misalnya, kan dia rumahnya ada. Tak sambil makan ya? Iya, nggak apa-apa, maaf ya saya nggak apa-apa. Itu sepupu saya lah, masih umurnya 22 tahun dan masih gadis ya. Terus baru di sini 2 bulan, belum pernah ke sini. Terus dia di jobnya jagain dadanya ada mental problem gitu loh. Apa sih yang dia kalau makan pun disuruh pakai baju, kalau disuruh nggak bisa gitulah, intinya udah nggak berfungsi ininya. Nah kan disuruh kalau ada anaknya laki-laki dia nggak disuruh mandiin sama si bos lakinya. Bos lakinya masih umur 61 tahun. Terus di saat memandikannya dia mandiin yang perempuannya. Mandiin yang perempuannya, terus dia si lakinya, suaminya maksudnya, suami si Dadaila itu, dia ikut mandi sekalian dan telanjang gini. Yang saya kaget sama majikan saya, sini dia lah pembantunya ya. Si Dada di sini, si singsangnya di sini, mandiinnya begini, dia nggak pakai apa-apa. Setelah dia mandi, dia ngocok. Ya, saya kaget, saya telepon saya gitu, dia masih takut ya kan, Mbak, gimana? Jangan sebutin nama. Saya takut di sini ya, maaf, saya takut apa itu, sampai nggak bisa napas, saya kasihan sama adik saya. Dianya telepon setelah selesai kerja lah ya, sekitar jam 11-an gitu, lalu kita ngobrol. Mau bilang katanya hari ini menakutkan katanya, terus saya disuruh gosokin itu sabunnya. Sabunnya terus aku bilang jujur saya di sini ada teman laki lah ya, kalau saya udah di sini lama, majikan saya juga udah tahu. Terus aku bilang kalau uncle tahu ya pasti kamu diambil sekarang, aku bilang gitu kan. Itu saya nggak mengizinkan, itu pelecehan seksual sudah. Ya kan dia takut. Terus aku pas itu kejadiannya tanggal 16 lah ya. Terus setelah tanggal 25 tiba-tiba ngobrol sama majikan saya. Terus biasa ngobrol kalau makan sama ngobrol itu, gimana adik kamu, apa kabar gitu. Terus kayak tiba-tiba saya sharing aja kayak gini gitu. Langsung dia marah. Kok bisa kayak gini, langsung telepon sini, telepon sana, telepon sini gitu lah. Terus besok itu setiap hari mandi ini. Ya hampir. Terus sampai ngocok di depan dia, nggak pakai apa-apa. Tapi yang disuruh nyabunin itu sekali tangannya, dia bilang di sini Livina kayak gitu. Ya dia masih gak ada menderedek, takut. Tapi kalau ada anaknya laki-laki nggak berani. Ya kan itu namanya pelecehan. Itu udah mau mancing dong. Kalau dia mau, terus dia kan tidurnya di living room ya. Dikasih apa sih, cotton. Dibilang lepas maskermu, Dek, kamu bukan berat banget ya. Saya ingat kasihan sama dia, Miss. Saya juga kantor polisi ke sana, ya kan saya juga jadi saksi dong ya, saya ditelepon. Tapi nggak apa-apa, saya nggak itu, maaf ya. Enggak nih. Kasihan sama saya. Panas semua saya. Panas malah. Hari Jumat saya ke sini. Ternyata Miss nggak buka. Aku hari Jumat libur. Ini kan aku ambil itu ke sana ya, punya majikan dan sekalian buka gitu. Terus dia aku jemput sama majikanku, kayak semacam melarikan diri lah, soalnya udah 2 kali telepon agent, kalau setiap telepon dimarahi. Biasalah ya, anak baru katanya, kamu jangan cengeng ya katanya. Bagaimana dia mau ngeluh ya, baru telepon aja dia udah dimarahi. Jujur waktu itu saya ke sana kan pas kejadiannya di polisi ya, tanggal 25 itu dijemput sama majikan saya, pacar saya, adik bos saya sama suami, 4 orang. Tapi dia turun dulu, diwancai dia kerjanya diwancai. Turun dulu, terus naik ke atas, mau ambil paspor kalau
yang bilang begitu adik majikan saya yang perempuan. Bu, gitu Singsang dia sudah nggak bekerja sama Singsang, terus mau ambil paspor gitu kan, nggak mau kasih. Terus masih baik-baik itu bilangnya, nggak mau kasih. Kalau nggak mau kasih, ya udah saya telepon polisi katanya. Silakan gitu. Ya telepon polisi dong. Itu paspor kan nggak berhak memegang kan dianya. Siapapun tidak bisa. Iya, terus sampai polisi datang, terus masih ya gaduh gitulah sampai akhirnya dikasih. Ndek kan ndok kayak lu gue miring kayak gak tau wenang kayak bingung. Duduk di sana sambil ada pada sama aku. Enggak apa-apa duduk di sini. Saya minum dulu ya, Mi. Minum dulu sayang. Ya Allah. Takut. Makanya saya ke sini kiranya ada mbak-mbak yang mau yang seperti itu, yang ada kejadian seperti itu tuh di speak up, kata Pak Konjen. Kemarin kita ke sana harus speak up. Itu bagus banget yang kamu lakukan gitu ya. Terus kan pas dijemput di majikan saya dikasih setelah kepolisi datang kan, udah mau pulang tuh, dan naik taksi kita. Naik taksi. Terus si polisi perempuan datang, ditemu lagi. Terus soalnya dia nggak mau bilang kejadiannya apa, belum bilang ya. Terus dia bilang kenapa kejadiannya gitu, pelecehan. Terus majikan saya telepon agent langsung dong, ngabarin kalau si anak sama mbaknya gitu. Dia lapor ke PT, katanya dia melarikan diri. Saya marah dong sama itu agentnya. Saya datang ke tempat agent sama kenapa bilang mau melarikan diri, udah dikabarin dia di sana. Dia mau tinggal suruh tinggal di apa namanya boarding house ya. Dia nggak mau, saya ketakutan. Ya, terus saya ke konsulat, bapak konsulat bilang nggak apa-apa senyamannya. Betul. Senyamannya. Terus majikan saya mengizinkan, Pak. Saya bilang itu majikan saya juga datang ke sana. Majikan saya mengizinkan. Terus nggak apa-apa senyamannya dia takut seperti itu. Iya, dia nggak salah. Dia marah-marah si agent. Mau kasih itu breaking kontraknya itu nggak mau kasih, Miss, nggak mau kasih. Udah diberi majikan saya datang sama majikan itu nggak mau kasih. Benar, sudah nyata-nyata salah loh. Iya, maksudnya majikannya tuh udah mengakui kesalahannya bahwa dia melakukan pelecehan seksual ya. Si agentnya itu kenapa kamu nggak ke boarding house? Orang dia udah bilang dia takut. Saya bilang gitu kan. Terus ya udah dia takut. Aku bilang dia takut. Sudah bilang sama Pak Konjen kalau kita. Udah. Terus Pak Konjen saya bilang, Pak apakah kita harus ke labor? Iya bagus, lebih bagus gitu. Udah gitu overcharging lagi PT-nya. Kena semua. Pak Konjennya kan saat laporan itu kan disuruh nulis ya, terus Pak, kita nulis sedikit laporan yang pelecehan seksual itu ya. Terus Pak Konjennya masih nulis terus tuh yang apa yang kita ngomong gitu kan. Terus loh kok ada itu PT potongan berapa kali katanya gitu manis. 4 kali Pak. Berapa? 3,5. Kaget dong Pak Konjen. 3.500. Kenapa kok mahal banget ya? Dulunya persetujuan 3.000. Terus di saat pinjam? Enggak. Dia dikasih 3.000 aja. Oh iya, pinjaman. Iya, pinjam. Maksudnya pinjam. Cuma Bapak Konjen juga bilang, itu kan pribadi. Terus kan yang saya tanyakan, apakah dia harus membayar sekarang? Soalnya si agent katanya kamu nggak bisa keluar, kamu masih punya utang PT, katanya gitu. Loh, saya yang tanggung jawab berapa? Saya bilang gitu, saya tanggung jawab. Berapa utangnya? Walaupun utang PT pun ini urusan diselesaikan dulu yang sama polisi. Dia takut, saya bilang gitu. Iya, selesaikan dulu masalah ini. Iya, terus pokoknya si agentnya marah-marah, takut dia nggak bayar gitu loh. Takut dia nggak bayar. Cuma kurang 2 kali. Sekarang saya sudah bayar, kata saya. Sekarang saya sampai marah-marah gitu. Dia cuma kalau orang nggak mau kerja nggak bisa maksa dong, dia mau breaking kontrak kan nggak bisa maksa dong si agent. Hubungannya apa? Kan sama majikan. Ini sama breaking kontrak kalau dia mau bayar misalnya. Terus saya tanya sama Konjen, Pak Konjen, apakah dia harus bayar? Ya tidak dong, dia kan korbannya masih suruh bayar. Yang ada dia dapat. Nah beneran dia dapat kan? Setelah saya ke labor gitu. Lah Bapak Konjen bilang kamu udah bagus sekali. Jangan sampai kesana, soalnya banyak ya yang nggak berani speak up, katanya ini masih hangat banget loh, bagus kan, ini boleh di share, katanya banyak yang ketakutan nggak mau share kayak gini gitu loh. Itu aja dia takut, saya takut si anak ketakutan, saya sampai nangis dong, adik sepupu saya kan ya. Saya ya Allah kok
dia mau kerja dong. Dalam 2 bulan ya kehilangan 2 orang yang dicintai. Mbahnya 40 hari kemudian 41 hari bapaknya. Setelah itu ada kejadian kayak gitu, saya nyesek sekali Miss. Ya Allah,